Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Sumardi, praktisi dan akademisi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sampaikan kajian pedagogik dari buku Foundation of Education, chapter 4, Pioneer of Modern Teaching. Dalam chapter ini dijelaskan bahwa para pionir melakukan inovasi dan perbaikan berdasarkan konsep dan teori pada saat kondisi waktu itu, di mana konsep yang diwariskan demoralisasi anak dan pembelajaran pasif yang telah lama mendominasi sekolah. Yang kedua, teori demoralisasi anak menegaskan bahwa anak-anak dilahirkan dengan kecenderungan jahat dan berperilaku buruk. Filosofi dan ide yang dibangun, yang pertama, bagaimana para pionir pendidikan membangun filosofi dan teori pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana para pionir ini mengembangkan ide-ide formatif tentang sekolah, kurikulum, dan metode pengajaran untuk membentuk proses belajar dan mengajar di kelas yang lebih baik. Kita akan bahas menurut Johann Amos Comenius yang menerbitkan buku bergambar pertama untuk pembelajaran berdasarkan perkembangan anak. Menurut Comenius, dalam pencarian metode baru 1592 sampai dengan 1670, menekankan pada penggunaan indera daripada menghafal pasif untuk belajar diikuti oleh pendidik seperti Rousseau, Pestalozzi, Montessori, dan Dewey dalam bukunya Gerbang Lidah Tidak Terkunci. Kemudian prinsip belajar mengajar menurut Comenius itu ada 7. Yang pertama, bagaimana menggunakan objek atau gambar untuk mengilustrasikan konsep. Yang kedua, bagaimana menerapkan pelajaran pada kehidupan praktis siswa. Yang ketiga, menyajikan pelajaran secara langsung dan sederhana. Yang keempat, menekankan prinsip umum sebelum detail. Yang kelima, menekankan bahwa semua makhluk dan benda adalah bagian dari keseluruhan alam semesta. Yang keenam, menyajikan pelajaran secara berurutan. Yang ketujuh, jangan tinggalkan mata pelajaran tertentu sampai siswa benar-benar memahami. Kemudian pendidikan dan sekolah menurut Comenius, seorang pendidik multikultural yang menghormati keragaman agama dan budaya, tetapi juga percaya bahwa semua orang adalah anggota keluarga manusia yang sama. Dia percaya bahwa sekolah dengan menumbuhkan pengetahuan dan nilai-nilai universal dapat meningkatkan pemahaman dan perdamaian internasional. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap praktek dan pendidikan saat ini? Menurut Comenius, dapat berfungsi sebagai mentor sejarah atau model untuk guru saat ini. Dia ingin mempersiapkan guru yang peduli, yang menghormati hak asasi manusia dan martabat universal dan keragaman budaya dan agama. Dia menyarankan guru menggunakan benda dan gambar untuk mendorong anak menggunakan indera dalam belajar. Bagaimana menurut Jean-Jacques Rousseau, pelopor progresivisme yang berpusat pada anak, berpendapat dalam novel Emile bahwa anak-anak adalah manusia dalam keadaan alamiah. Jadi Rousseau menceritakan kisah
Emile dari lahir sampai dia mendapatkan pasangan hidupnya, di mana Rousseau berpendapat bahwa naluri dan kebutuhan secara alami baik dan harus dipuaskan daripada ditekan dan dipaksa oleh gurunya yang otoriter di sekolah. Kemudian untuk prinsip belajar mengajarnya, menurut Rousseau ini ada 5 tahap. Yang pertama, dari mulai dilahirkan sampai usia 5 tahun, di mana Emil belajar secara langsung dengan menggunakan panca inderanya. Kemudian usia 5 hingga 12 tahun, Emile belajar bahwa tindakannya menghasilkan konsekuensi yang menyakitkan atau menyenangkan. Yang ketiga, usia 12 hingga 15 tahun, Emile belajar ilmu alam dengan mengamati siklus pertumbuhan tumbuhan dan hewan. Yang keempat, usia 15 tahun sampai 18 tahun, di mana Emile siap untuk belajar masyarakat, pemerintah, ekonomi, dan juga bisnis. Kemudian yang kelima, usia 18 hingga 20 tahun, di mana Emile mengunjungi beberapa negara, Paris dan Eropa. Kemudian bertemu dengan calon istrinya Sophie, dan di dalam buku ini kemudian berakhir kisah Emile ini, dan di situ disampaikan bahwa Emile berencana untuk memberi anak-anak pendidikan alami yang sama seperti yang dia terima. Terus bagaimana terkait dengan pendidikan dan sekolah? Rousseau menggunakan ide-ide kunci berikut dalam merumuskan filosofi pendidikan. Yang pertama, masa kanak-kanak adalah fondasi alami untuk masa depan perkembangan manusia. Yang kedua, minat dan naluri alami anak akan mengarah pada eksplorasi lingkungan secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, manusia dalam siklus hidupnya pergi melalui tahap-tahap perkembangan yang diperlukan. Yang keempat, paksaan orang dewasa berdampak negatif pada perkembangan anak. Terus bagaimana pengaruh terhadap praktek pendidikan saat ini? Rousseau telah mempengaruhi pendidikan modern. Argumen Rousseau bahwa kurikulum harus muncul dari minat dan kebutuhan anak-anak serta mendalam mempengaruhi pendidikan progresif yang berpusat pada anak. Ide-ide Rousseau juga mengantisipasi konstruktivisme, di mana anak-anak menafsirkan realitas mereka sendiri daripada mempelajari informasi dari sumber yang tidak langsung. Nah, ini dua pendapat dari dua pionir yang saya sampaikan di part 1. Nanti kita akan sambung di part 2. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna untuk para pencari ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.